la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh ya Al-Quran itu ketika kamu dalam keadaan tidak bersuci. Karena sekarang ada pintar bahasa Al-Quran. Iya. Kita wudhu nih Pak. Tiba-tiba di jalan kan. Wudhu lagi. Nah kalau kentut itu bacanya, kalau bacanya itu tetap baca Pak. Baca. Yang dimaksud di situ adalah ketika pegang mushaf. Pegang mushafnya Pak. Kalau bacanya loh, kalau misalnya wajib wudhu, repot Pak. Penghafal Quran jadi harus turun dulu dari tol, ya kan? Maksudnya pegangnya, pegang mushaf. Mushaf itu Qurannya. Kalau bacanya, walaupun batal ya baca aja. Kecuali dalam keadaan sholat, ketika batal ya harus wudhu. Kalau baca Quran, tetap aja baca, ya, tetap baca. Ya. Makanya ketika ada wanita haid, ya, itu pegangnya nggak boleh, tapi ketika ngederas, kayak santri Al-Quran kita, santriah atau perempuan, ya tetap baca tetap. Tapi dia tidak pegang mushaf, Berhafal ya. dia hanya murojaah, ulang hafalan. Ya, Untuk itunya nggak boleh. ya nyentuhnya. Dan nyentuh juga itu ada. Yang dosanya juga boleh. Nyentuh juga itu nanti kalau ranah fikih, Pak, itu kajiannya banyak. Kalau mushafnya utuh, tidak ada terjemahnya, itu tidak boleh dipegang. Ya, tapi kalau mushaf itu ada terjemahnya, fatwa ulama Mesir, Syekh Ali Jum'ah mengatakan itu boleh dipegang kalau ada terjemahnya. Ada terjemahnya. Tapi kalau mushaf itu Al-Qur'annya utuh, Al-Qur'an bergerak Quran, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau dia ada terjemahnya, itu boleh. Fatwa ulama Mesir, ya, diantaranya yang dikatakan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, itu boleh. Makanya termasuk di dalamnya dering Al-Quran. Ketika kita mau kamar mandi, maka nggak boleh Pak, matiin aja dulu. Macam kayak gitu ya. Ya. Lagi bawa iPhone acen. Itu kan, itu makanya matiin aja dulu. Atau deringnya jangan itulah, dering biasa aja. Ya sekarang itu kan Al-Quran ada di HP Pak. Iya. Nah, mensikapinya bagaimana nih? Ya. HP sudah ada di HP. Apakah kalau pas baca itu di dalam HP, apakah harus wudhu atau tidak tadi? Ya. Terus saya juga naruh ya yang penting juga dipakai. Ya kalau itu membacanya kita memang harus dalam keadaan Suci. suci. Dianjurkan pada saat buka itu pada saat itu dianjurkan untuk dalam keadaan berwudu, ya kan? Karena itu zaman dulu kan nggak ada Pak. Zaman dulu nggak ada. Dibahasnya zaman sekarang. Maka fikih itu kadang dinamis, berkembang. Di zaman Rasul nggak ada HP, nggak ada WhatsApp, nggak ada TikTok, nggak ada IG. Dan zaman sekarang ada. Nah, dunia dakwah juga sekarang berkembang pesat. Dulu dakwah itu kan harus datang atau ini kan. Sekarang orang dengerin dakwah Ustadz Abdul Somad tinggal mau pilih yang mana, Ustadz yang mana. Tapi kalau pembelajaran Quran itu nggak bisa, Pak. Harus seperti ini. Ada namanya proses talaki. Itu salah satu kemuliaan Al-Quran. Karena Al-Quran mah nggak bisa dipelajari lewat HP, Pak. Ngaco semua baca. Kalau ada kesalahan, Nggak bisa ngebenerin. kalau di sini siapa Pak? Iya. Nggak bisa ngebenerin, Bapak. Belajar dong, saya bisa kok. Nggak usah Bapak panggil Ustadz, nggak usah datang ke masjid, majelis taklim. Lihat YouTube bisa. Bisa. Tapi ketika ada salah, siapa yang ngebenerin? Bacaan dan baca. Ya, maka mutlak harus talaki seperti tadi. Guru membacakan, peserta atau murid mengikuti. Lalu diulang bersama-sama. Sebagaimana Rasul menerima bacaan Quran dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan, ya Muhammad, turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Rasul baca, malaikat Jibril baca 1 kali, Rasul mah langsung hafal, Pak. Langsung hafal Rasul. Karena apa? Sebelum turun ayat Rasul mah ini udah dicuci duluan jantungnya, ya kan? Udah peristiwa Isra Mi'raj itu udah dicuci. Begitu Quran turun ke dunia, ya udah ada di sini Qurannya, Pak. Sudah ada semua. Tinggal dipretelin ibaratnya, dibuka lagi filenya. Nah kalau kita makan harus berusaha, karena kita bukan wali, bukan siapa-siapa, kudu berjuang. Masa, ya. Memang Mungkin Pak Kiai, ya ini kan baru awal permulaan. Berdasarkan nanti kesepakatan, apakah ini kan seminggu sekali, terserah nanti seminggu 2 kali atau seminggu sekali, itu terserah sampai dengan setuju, ya kan? Nanti mungkin Pak Kiai mungkin gantiin yang lain, kita bisa. siap bagi saya seneng, dekat lah. Ke sini mah dekat. Kalau Ya. beliau menyempatkan diri, Ya, kalau dari sini Bukit Nusa dari sini kan dekat. monggo. Kalau Pak Tri, Ya Pak. Monggo Pak Tri. kalau saya sih ya kan mulai Bukan. enggak, kita mulai Ini Jumat ini. enggak mulai rutinnya kan Seminggu kalinya maksudnya Pak. Oh, seminggu Ya. sekali. Oh ya. Bukan ini yang mungkin tahu aja. supaya saya yang udah ikut nih Ya. ya nanti saya tinggal nularin aja Pak, Ya. nularin Nah, harinya kira-kira apa? nyarin Pak, ngajak lah Iya. Oke. Harinya Pak. Harinya kira-kira apa? Selasa kan. Harinya ngajinya hari apa? Selasa malam. Ini Iya ini. Oh, Pelaksanaan kayak gini. saya pikir Pak Arif udah nentuin. Enggak, Anda harus musyawarah dulu. Nah, kalau itu Nah, Saya balik ke Pak Arif. Pak Arif Kita aja, bisa Pak. ikutin, Pak. ya kalau sekarang udah malam Jumat, Betul. ya Pak Jumat aja lanjutin sampai sisa. Iya, pada Isa. nah enaknya emang gitu Pak, karena besoknya kan libur ya Pak. Iya. Iya. Ya, mendingan Jumat. Ya, seperti ini lah Pak. Oke. Jadi teman-teman ininya untuk sosialisasi teman-teman yang sekarang belum hadir Iya. diharapkan Seru loh Pak kalau banyak. Nanti kita tularkan, Pak. Iya, Pak. kita Kita udah semangat ngajinya. Ya. gurunya semangat, ininya juga semangat. Jadi kita cita-cita, ya semoga teman juga ikut tertarik gitu loh Pak. Iya. Saya punya murid Pak Ato, Ya. manggilnya guru sana. Kita tadi ya awal muasal itu kayak mobil itu kalau dorong pertama kali Agak berat. mau jalan itu berat. Ya. Makanya tadi agak maksa-maksa Saya gini dikit. Pak, Iya. saya udah umur nih Pak. Saya buta huruf Pak, Semoga saya buta huruf ini Pak. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Dulu kelas 6 SD aja saya bisa baca, Pak. Awalnya nggak bisa. Ini nggak bisa. Wah, insya Allah. Terus insya Allah bisa. Ya. Saya dulu 10 tahun yang lalu membina salah satu jamaah dari Pertamina. Waktu belajar ke saya itu umurnya udah 60 tahun. Bapak ada 60 sekarang? Lebih ya? 60 tahun. Terus dia mulai tahsin dari meja terus sampai 2 tahun kemudian lancar baca, sampai ikut program ngapal. Begitu pas ngapal ternyata ibu-ibu ini seperti jiwanya seperti anak muda. Dia ngapal tuh saya sendiri sampai kaget, dia setor hafalan tuh 2 halaman sampai akhirnya 10 tahun kemudian selesai hafalannya 30. Oh ini. Selesai 30 juz hafalannya. Umurnya pas selesai 30 juz umur 70 tahun, Pak. 70 tahun. Jadi kalau Quran itu yang penting istiqomahnya. Istiqomah. Insya Allah. Ya. Karena gerakan ini memang gerakan
bagaimana ingin mendekatkan semua orang Islam itu wajib membaca Al-Quran. Gerakan mengaji di masjid, ya. Bahkan sekarang DMI ngikutin LPKI, Pak. Yang tadinya DMI, Dewan Masjid Indonesia, Tangsel, tadinya diem-diem baik. Padahal strategis kan, dia punya biaya, punya apa kan. Karena di bawah Pemkot kan. Nah, begitu kita masuk audiensi, kita punya program pemberantasan buta aksara Al-Quran, akhirnya dia bikin program sekarang, Maghrib mengaji. Ya, Maghrib mengaji.